Baik, shalom teman-teman sekalian, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Ivan. Saya saudara KTB-nya Mas Kristiono. Teman-teman mungkin bisa panggil saya Kak Ivan atau Ko Ivan atau Bang Ivan. Senyamannya teman-teman sekalian. Hari ini saya diberikan tema oleh pengurus True Worshipper. Dan tadi kalau Vanka tadi sudah sempat membuka gitu ya di awal-awal bagaimana kita melihat Ayub yang tidak hanya menyembah Tuhan ketika ia di masa-masa senang saja, tetapi di masa-masa kesulitan pun ia tetap bersekutu dan berelasi dengan Tuhan, meskipun ada keluhan-keluhan yang diucapkan oleh Ayub. Kita pun rindu, teman-teman, kita bisa di dalam segala kondisi tetap menyembah Tuhan. Maka dari itu, mari kita sama-sama merenungkan beberapa hal di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan tema True Worshipper. Boleh tolong di next? Iya, kalau teman-teman mendengar kata True Worshipper, mungkin apa yang terbayang di dalam pikiran teman-teman? Mungkin terbayang satu band rohani yang namanya True Worshipper, seperti itu ya. Dan kita mungkin membayangkan ketika berbicara mengenai True Worshipper, mungkin yang ada di pikiran kita sedang menaikkan penyembahan, kita mungkin sedang menaikkan tangan kita seperti yang ada di slide tersebut ya, bagaimana kita menaikkan tangan, terus hanyut di dalam puji-pujian atau penyembahan. Namun, apakah itu sudah menandakan kita sebagai True Worshipper atau penyembah sejati? Next. Saya rasa penyembahan tidak hanya ada di dalam gereja saja, ada di dalam gedung gereja saja. Ketika kita naikkan puji-pujian ataupun penyembahan, menaikkan tangan kita, hanyut di dalam pujian penyembahan seperti itu mungkin tidak hanya seperti itu saja. Ketika kita berbicara mengenai penyembah sejati. Berbicara mengenai penyembah sejati, berbicara juga mengenai bagaimana kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita yang tidak hanya di gedung gereja saja, tetapi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari yang kita nyatakan dalam menjaga kekudusan di dalam hidup. Dan ini yang mungkin seringkali kita abaikan, ataupun mungkin kadang kita abaikan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali lalai atau mengabaikan kekudusan di dalam hidup kita. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengabarkan Injil kepada seorang bapak di Semarang waktu itu. Dan kami berdialog beberapa hal, dan saya menyaksikan bahwa dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun akan menerima keselamatan. Dan singkat cerita, Bapak itu meresponi, kalau dalam agama saya, Mas, itu tidak semudah itu. Kami harus menjaga hidup kita, kami harus menjaga perilaku kami harus mengerjakan beberapa peraturan-peraturan di dalam agama kami. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang mungkin dipikirkan Bapak itu? Mungkin yang dia pikirkan di dalam pikiran dia adalah, mungkin sebagai orang Kristen kita enak banget gitu ya, dengan percaya kita selamat. Mungkin dia berpikir gitu, kita nggak perlu menjaga kehidupan kita nggak perlu menjaga kekudusan, yang penting percaya aja, udah selamat, seperti itu. Tentunya mungkin itu juga menjadi pertanyaan di dalam diri kita sendiri. Apakah sebagai orang Kristen setelah kita percaya kepada Kristus, kita tidak perlu menjaga kekudusan hidup? Next. Karena kita menyadari betul, apalagi teman-teman yang sudah PA dalam buku karya anugerah seperti itu ya, atau peta hidup baru,
atau MHB di awal-awal kita belajar gitu ya, di dalam Efesus 2 ayat 8, kita tahu bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia di dalam melalui Allah. Melalui iman saja kita diselamatkan, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan pekerjaan kita. Di dalam Kolose 2 ayat 13-14, seperti yang teman-teman lihat di slide, dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang artinya inti dari ayat ini adalah bagaimana Tuhan Yesus melalui pengorbanan di kayu salib telah mengampuni segala pelanggaran kita bagi kita yang percaya kepadanya. Dan kita itu tidak ditentukan gitu ya oleh perbuatan baik. Keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Kita bisa lihat itu di Yohanes 10 ayat 28. Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan memperoleh keselamatan. Itu pasti. Dan keselamatan yang kita terima itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Kembali ke pertanyaan tadi, ketika kita sudah mendapatkan jaminan-jaminan ini, ketika kita sudah mendapat janji-janji ini, masihkah perlu kita menjaga kekudusan? Tentunya jawabannya adalah iya. Next. Karena kita diselamatkan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita tidak dipanggil hanya untuk dapat tiket masuk surga aja, lalu mengabaikan segala kekudusan. Tetapi ketika Ia memanggil kita, menyelamatkan kita, maka kita pun dipanggil untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yang artinya kita harus hidup kudus. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk membuka beberapa ayat dari Ibrani 12 ayat yang ke-14, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, dan 2 Timotius 1 ayat 9. Saya mohon partisipasi dari teman-teman. Untuk Ibrani 12 ayat yang ke-14, saya mau minta tolong Rati bisa membacakan. Bisa, Kak. Oke. Silakan Rati. Oke, Kak. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, terima kasih Rati. Jadi dari ayat ini sudah sangat jelas kita diminta untuk senantiasa mengejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang artinya kita harus senantiasa hidup kudus. Lalu kita mau melihat kembali di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Saya mau minta tolong mungkin Silva, Nova, bisa tolong bacakan. Nggak bisa open mic, nggak apa-apa. Mau minta tolong Sefni, bisakah? Halo Kak. Iya. Kak, suara saya bisa dengar? Oh ya. Bisa. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, sudah sangat jelas juga gitu ya. Tuhan panggil kita bukan untuk hidup sembarangan gitu ya, tetapi bagaimana Tuhan panggil kita untuk melakukan apa yang kudus di mata Tuhan. Lalu ayat 2 Timotius ayat 1-9, saya mau minta tolong Galileo mungkin bisa menolong membaca.
Timotius berapa? 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Sebentar ya, Kak ya. Ya. Ayat yang ke-9 ya. Betul. Halo Kak, bagaimana Kak? Ayat yang ke-9? Ya, betul, Galileo. Ayat yang ke-9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, terima kasih Galileo. Sama-sama Kak. Dari ayat ini kita pun juga tahu bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi kekudusan, hidup kudus itu bukanlah suatu pilihan bagi kita pengikut Kristus. Hidup kudus adalah panggilan yang harus kita kerjakan sebagai penyembah-penyembah sejati dari Tuhan Yesus. Next. Ya. Tuhan menyatakan komitmennya juga agar umatnya dapat menjadi penyembah-penyembah sejati yang menjaga kekudusan hidup. Tadi kita sudah melihat bagaimana kita dipanggil untuk hidup kudus. Hidup kudus bukanlah pilihan, tapi panggilan. Dan ketika Tuhan manggil kita untuk hidup kudus, Tuhan pun juga menyatakan komitmen Dia agar kita sebagai umatnya dapat hidup kudus. Nah, kita akan melihat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22 sampai 24 untuk melihat komitmen dari Allah agar kita dapat hidup kudus sebagai penyembah-penyembah sejatinya. Mari kita membuka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Nah, saya akan membacakan untuk teman-teman 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Silakan teman-teman membuka Alkitab di tempat teman-teman masing-masing. Demikian firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Next. Yang pertama, kita bisa melihat komitmen Tuhan untuk kita umatnya dapat hidup kudus, yaitu melalui kehendaknya. Kalau teman-teman melihat di dalam 1 Tesalonika 5, kita bisa lihat sebelum ayat yang ke-22, dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-22, kita bisa melihat bagaimana Tuhan melalui hambanya Paulus memberikan beberapa instruksi-instruksi ataupun apa saja yang perlu diperhatikan oleh jemaat Tesalonika untuk menjaga hidupnya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-14, kita bisa melihat bagaimana Paulus mendorong jemaat-jemaat Tesalonika untuk menegur, saling menegur, agar mereka dapat hidup tertib. Terus kalau kita lihat di beberapa ayat setelahnya, ayat yang ke-15, Paulus juga mendorong agar mereka untuk mengusahakan senantiasa yang baik. Lalu kita lihat di ayat-ayat setelahnya, jangan memadamkan roh. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-22, dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Melalui perintah-perintah, melalui kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui hambanya Paulus, itu menyatakan komitmen Allah agar kita umatnya dapat mengikuti perintahnya. Jadi melalui perintahnya, Tuhan menolong kita untuk menanamkan perintah tersebut agar kita dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mungkin tidak perlu berandai-andai memikirkan apa ya yang menjadi kehendak Tuhan.
Semua itu telah dinyatakan melalui firman-Nya. Dan itu adalah komitmen dari Tuhan kepada kita agar kita dapat semakin menjadi kudus di hadapan Tuhan. Menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Kalau kita berbicara mengenai segala, berarti berbicara mengenai semua hal. Jadi apapun jenis kejahatan itu, Tuhan memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Bahkan apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kita. Tuhan menghendaki kita untuk dapat hidup kudus seutuhnya sebagai penyembah sejatinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan pun menyatakan komitmennya kepada kita agar dapat hidup kudus melalui komunitas yang berdoa. Kalau teman-teman melihat kembali di ayat yang ke-23, di situ ada doa dari Paulus. Paulus berdoa kepada Tuhan agar jemaat Tesalonika dapat Tuhan kuduskan seluruhnya. Baik jiwa, roh, tubuh mereka agar dapat terpelihara dengan sempurna dan mereka agar tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai komunitas, Tuhan memakai hamba-hambanya untuk berdoa, untuk saling berdoa, agar kita dapat hidup kudus. Teman-teman, puji Tuhan, kalau teman-teman tergabung dalam kelompok kecil atau kelompok tumbuh bersama. Karena melalui kelompok tumbuh bersama, kita dapat saling mendukung agar kita dapat tetap taat untuk hidup kudus. Di dalam KTB kita bisa berbicara secara terbuka. Apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita dalam kekudusan? Kita bisa menyatakan dan kita tidak perlu malu untuk menyatakannya. Dan melalui KTB itu pula kita bisa saling diingatkan, kita bisa saling menolong agar kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan dengan baik. Kita bisa minta tolong PKTB kita ataupun saudara-saudara KTB kita untuk mendoakan dan mengingatkan kita untuk senantiasa hidup kudus. Jadi Tuhan sediakan komunitas. Komunitas KTB, komunitas Perkantas Salatiga, agar teman-teman pun dapat bertumbuh. Jadi ketika ada teman-teman yang bergumul, itu bukan diejek ataupun dihina seperti itu. Tetapi ketika ada teman-teman yang bergumul akan dosa, maka dari itu kita harus saling support, mendoakan dia, menolong dia agar mereka dapat menghidupi hidup baru mereka dengan baik. Agar mereka dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah fungsi komunitas. Tuhan selain menyediakan perintah-perintahnya melalui Alkitab untuk menjadi acuan hidup kita, Tuhan pun menyediakan komunitas untuk menolong kita menghidupi firman Tuhan. Lalu komitmen yang ketiga, next. Tuhan menyatakan komitmennya agar kita umatnya dapat hidup kudus melalui janjinya. Ayat yang ke-24, teman-teman. Begitu indah ayat yang ke-24. Dikatakan, ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Maka dari itu, ketika Tuhan menyatakan janjinya, akan dirinya adalah pribadi yang setia yang akan menggenapi janjinya, maka ia pun juga akan bekerja di dalam diri kita untuk menolong kita semakin hidup kudus. Dengan menyatakan bahwa ia adalah pribadi yang setia dan ia pun yang akan menggenapinya, maka kita pun tidak perlu takut untuk menyatakan doa kita agar kita dapat hidup kudus. Ketika ia menyatakan komitmennya, ketika ia menyatakan janjinya, maka doa-doa kita agar kita dapat hidup kudus, ia pun pasti akan dengar. Ia pun pasti akan tolong. Tidak perlu takut doa kita
tidak didengar oleh Tuhan. Terkhusus mengenai kekudusan hidup. Karena ia mengatakan, ia pun pasti akan menggenapinya. Dan ketika Tuhan menyatakan perintah-perintahnya melalui Alkitab, agar kita dapat hidup kudus, kita tidak perlu takut juga. Kita mengerjakannya sendirian, ataupun mengerjakannya seorang diri. Karena ia pasti akan bersama kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengerjakan firman Tuhan yang ia nyatakan melalui Alkitab. Karena ia yang bekerja di dalam diri kita. Ada kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita harus percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat hidup kudus. Kita harus percaya betul-betul Tuhan tidak hanya membenarkan kita dari dosa. Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita. Tapi Tuhan menganugerahkan iman kepada kita agar kita pun dapat mengatasi dosa-dosa. Ia memberikan kita kekuatan, ia memberikan wadah kepada kita, dan ia minta kepada kita untuk senantiasa mengandalkan dan berseru kepadanya. Sehingga kita dapat mengatasi dosa-dosa di dalam diri kita. Mengatasi cobaan, mengatasi kedagingan di dalam diri kita. Karena ia telah berjanji untuk menolong kita mengejar kekudusan. Jadi, next. Sebagai penyembah sejati, kita diingatkan untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup. Sebagai penyembah sejati, sebagai true worshiper, kita tidak hanya mengangkat tangan kita di gedung gereja, seperti yang tadi kita sudah bahas di pendahuluan. Kita tidak hanya melakukan disiplin rohani sebagai rutinitas, tetapi sebagai penyembah sejati, kita mau menyembah Tuhan melalui hidup kita, dengan senantiasa menjaga kekudusan hidup. Karena itulah yang menjadi panggilan kita. Kita diselamatkan bukan untuk hidup sembarangan, tetapi untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, yaitu dengan menjaga kekudusan hidup. Dan puji Tuhan, kita tidak berjuang sendirian. Tuhan tidak hanya sekedar bos yang, ayo kamu hidup kudus, dan meninggalkan kita. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan menyertai kita, Tuhan menyatakan komitmennya, agar kita pun dapat hidup kudus, yang tadi kita sudah bahas. Tuhan menyatakan komitmennya, agar kita tidak perlu pusing dalam tanda kutip. Memikirkan apa ya, bagaimana ya cara hidup kudus. Tetapi semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, kita mau nggak baca firman Tuhan? Kita mau nggak semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Nya? Agar kita dapat hidup kudus. Lalu yang kedua, Tuhan pun menyatakan komitmennya juga dengan menyediakan komunitas. Ya mungkin jadi pertanyaan di dalam diri kita adalah, apakah kita mau terlibat di dalam komunitas? Agar kita pun juga dapat semakin bertumbuh hidup kudus, menjadi penyembah yang sejati. Atau malah kita menarik diri, menjauhkan diri dari komunitas. Itu yang mungkin perlu kita renungkan. Karena Tuhan menyediakan komunitas bukan untuk sekedar senang-senang aja, tetapi untuk kita bertumbuh. Dan yang ketiga, Tuhan menyatakan komitmennya dengan menyatakan janjinya. Yang tadi kita sudah baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Ia adalah pribadi yang setia, dan ia pasti akan menggenapinya. Maka ketika kita berkomitmen mengerjakan apa yang menjadi firman Tuhan, ketika kita berkomitmen untuk selalu membawa pergumulan kita dalam doa, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan bekerja di dalam hidup kita, dan kita pun pasti dapat mengatasi segala cobaan di dalam Tuhan. Karena ia bekerja di dalam diri kita. Mari sebagai penyembah sejati, sebagai true worshiper, kita menjaga kekudusan hidup kita. Kita menjaga kesalehan hidup kita. Seperti yang tadi Vanka juga sudah bilang, bagaimana Ayub menjaga kesalehan hidup. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita, karena itu adalah panggilan bagi kita, orang-orang Kristen. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyatakan komitmen-Mu ya Tuhan, untuk kita dapat menjalankan panggilan kami ya Tuhan untuk hidup kudus. Kami mohon padamu ya Tuhan, agar kami pun dapat senantiasa mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami rindu kami boleh semakin menyenangkan Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Tuhan yang tolong setiap teman-teman yang ada di sini ya Tuhan, untuk dapat menghidupi firman Tuhan, untuk senantiasa memiliki kerinduan yang mendalam membaca firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi acuan bagi kami hidup sebagai umat-Mu. Menolong teman-teman yang ada di sini ya Tuhan untuk tidak menarik diri dari komunitas, tetapi berkomitmen ya Tuhan di dalam komunitas yang menolong kami bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Dan tolong kami ya Tuhan memiliki iman yang semakin bertumbuh, yang percaya ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa tidak meninggalkan kami dan bekerja di dalam diri kami. Menolong kami agar kami dapat senantiasa hidup kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu menjadi seorang penyembah sejati, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.